Halo sob, apa kabar semua? Kembali lagi bareng kami di channel Pedia Film. Di video ini, kami akan membahas alur cerita yang berjudul How to Get Girl. Di film kali ini, kita akan melihat sebuah persahabatan dua remaja yang sangat gokil. Kedua sahabat ini bersahabat dari masih mereka kecil. Namun, kerjaan orang tua mereka ini pun membuat mereka terpisah. Lalu, setelah bertahun-tahun, akhirnya mereka pun bersatu kembali. Banyak banget cerita yang lucu dan kocak yang akan mereka alamin. Seperti apa kisahnya? Langsung aja sob, kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan kedua anak kecil yang bernama Ben dan Zack. Mereka adalah dua sahabat yang selalu menghabiskan waktu bersama-sama. Mereka berdua ini sangat mengidolakan Stanley dan Marvel, jadi mereka selalu menggambar komik. Namun sayang, Ben harus pindah ke Antartika mengikuti ayahnya yang melakukan sebuah riset di sana. Jadi, untuk menikmati kebersamaan terakhirnya, Ben dan Zack pun memilih untuk menghabiskan waktunya mengasah pisaunya dengan menggunakan bajel sebuah karakter komik. Kocok terus sob. Sekali mengocok, mereka pun tidak bisa berhenti, sampai mereka ketahuan sama bapaknya Ben yang datang untuk menjemput. Bapaknya pun jadi khawatir, apakah anaknya masih normal atau enggak nih. Singkat cerita, Zack harus berpisah nih sama sahabat baiknya dia. Semakin sedih, karena Ben adalah satu-satunya teman Zack. Ia pun iri banget karena nggak bisa main sama Kimberly tetangganya yang cantik dan jadi primadona di kompleknya sob. Zack pun dengan setia menunggu hari demi hari sampai 5 tahun kemudian. Inilah bentuknya Zack saat udah remaja. Hidupnya pun makin suram. Pagi-pagi aja dia ini udah berantem sama adiknya gara-gara adiknya ini lihat jembut yang nempel di gunting. Adiknya pun manggil orang tuanya. Orang tuanya pun langsung datang dan melempari Zack dengan gayung, tremos, dan lainnya. Di sekolah, Zack pun berteman dengan sesama anak cupu lainnya. Walaupun cupu, Zack pun tidak tahu diri nih. Dia nih masih bisa-bisanya aja suka sama Kimberly yang sudah tumbuh dewasa dan sangat besar, kenyal dan mantul. Singkat cerita, Zack pun dipanggil ke depan kelas sama gurunya. Dan pas dia maju, dia nggak sadar dong kalau ada yang berdiri tegak tapi bukan keadilan. Dia pun langsung ditertawai sama teman-temannya satu kelas. Zack pun hanya bisa memarahi dirinya sendiri di toilet sekolah. Di tengah keputusasaannya, tiba-tiba kepala sekolahnya datang saat Zack lagi pup. Kepala sekolah ini tuh kasihan karena Zack adalah murid yang madesu. Dia pun dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Di sana, Zack ini diberikan arahan untuk mencoba mencari pacar. Karena siapa tahu dengan adanya wanita di hidupnya, masa depan Zack ini pun bisa diselamatkan. Kepala sekolahnya pun memberikan motivasi dan dorongan, supaya Zack lebih berani bersentuhan dengan para wanita di sekolah ini. Namun, karena Zack ini bocah madesu, dia pun malah diusir dong sama kepala sekolah. Zack pun melakukan emergency meeting dengan teman cupunya nih. Kenapa kok hidup mereka berdua ini suram banget sedangkan teman-temannya Zack semuanya mempunyai cara masing-masing untuk mendapatkan wanita. Ada yang terkenal karena olahraga, ada yang terkenal karena tampangnya yang ganteng, dan ada juga yang terkenal karena dia YouTuber. Zack pun dengan bodohnya menghampiri Kimberly yang lagi sendirian. Zack pun berusaha memulai pembicaraan dan bertanya tentang sebuah pesta yang akan diadakan di rumahnya Kimberly sob. Namun, si Kimberly itu juga milih-milih dong untuk mengundang orang. Dia pun tidak tertarik untuk mengajak Zack ke pestanya. Berbeda dengan temannya si Kimberly yang gemes ini. Ya, dia pasti diajak dong. Apes. Sepulang sekolah, Zack pun menjemput Ben yang kembali pulang ke rumahnya. Zack pun terkaget-kaget melihat perubahan badannya Ben. Yang dulu cupu, sekarang keren banget sob. Zack pun terkagum-kagum melihat dadanya Ben yang berbentuk kotak dan sangat keras. Dia pun meninju dadanya Ben beberapa kali. Di rumah, Zack pun bercerita tentang Ben yang sudah berubah semakin ganteng dan semakin maco. Dia pun malah dicengin sama adiknya yang menganggap Zack udah berubah menjadi penyuka batang. Tapi keesokan harinya, adiknya Zack pun menjadi anget nih rahimnya. Pas dia benar-benar ngelihat Ben yang udah berubah 180 derajat dari yang dulu cupu menjadi kayak sekarang.
Perempuan di sekolah yang bernama Jessica langsung terpana nih sama dadanya si Ben yang kotak dan keras. Dia pun langsung mengajak Ben untuk pergi ke sebuah pesta. Gak tanggung-tanggung, Jessica pun langsung memberi nomor WA-nya ditulis di tangannya Ben. Zack pun cuma bisa terpana dan terpaku melihat goyangan yang membel di balik roknya Jessica. Tapi si Ben tidak tertarik dengan ajakan si Jessica ini sob. Ben lebih tertarik untuk mengerjakan kontes komik yang berhadiah bisa bertemu dengan Stanley. Ini mimpinya dari kecil sob. Pas di rumah, Ben pun dengan sepenuh hati menggambar dan mengerjakan komiknya. Sampailah ayahnya datang dan masuk ke kamarnya. Ayahnya pun memberi dia masukan. Ben, kamu sekarang kan udah besar, semuanya gede, otot gede, tubuh dan ototnya juga gede. Jadi, manfaatkanlah masa mudamu. Carilah perempuan di luar sana dan kencani mereka semua. Jangan habiskan masa mudamu dengan action figure dan bikin komik. Hal inilah yang membuat Ben sadar dan ia pun langsung menelpon Zack untuk memberitahu kalau dia ini berubah pikiran. Jadi, walaupun si Ben ini ganteng dan keren, dia ini anaknya polos banget sob. Di sekolah, ia pun dengan polosnya membuat keributan dengan senior. Untungnya ada Zack yang menyelamatkannya dari keributan. Akhirnya, Zack dibimbing untuk menjadi pria yang seutuhnya. Sok-sokan banget ya, dia aja suram malah mau bimbing anak orang. Ya sudah tentu mereka berdua malah dimarahin sama ibu-ibu sama disamperin polisi sob. Akhirnya, malam pesta pun tiba. Ben sudah berubah menjadi pria yang berbeda dari tampilan dan gaya rambutnya. Dari tampilan dan gaya rambutnya sih, oke banget lah ya. Mereka berdua pun dengan tampan dan berani berjalan memasuki pesta itu sob. Ben pun langsung disamperin sama si Jessica. Jadi tinggallah si Zack yang malang sendirian. Gokil, kepala sekolahnya juga ikut pesta sob. Singkat cerita, Ben pun merasakan halusinasi setelah dipaksa menikmati jamur di pesta itu. Sedangkan Zack berhasil membungkus seorang perempuan yang tidak bisa melihat. Karena perempuan ini buta, Zack pun diajak dong bercocok tanam di kamar mandi. Namun, ternyata perempuan ini adalah pacarnya salah satu jagoan di sekolahnya. Akhirnya, Zack pun malah diajak berantem sama si jagoan ini. Karena bingung gimana ngelawannya, Zack pun malah membuka celananya. Anjing, goblok banget. Semua teman-temannya pun ngelihat dong batangnya Zack yang sangat kecil. Kecil banget ini mah. Lalu tiba-tiba datanglah si Ben yang berhalusinasi menyelamatkan Zack dari perkelahian ini. Tapi entah muncul dari mana, Jessica tiba-tiba nongol di hadapan Ben. Akhirnya malah Jessica dong yang digaplok pakai papan jalan. Akhirnya Zack dan Ben pun kabur dari pesta itu dan meninggalkan segudang masalah. Namun, hal inilah yang membuat cewek-cewek gemes berdatangan ke Zack dan Ben. Pas mereka lagi olahraga pun, langsung datang dong dua cewek gemes yang ngajak main ke rumahnya sepulang sekolah. Zack pun auto langsung semangat dong. Gila, kamar lagi nih cowok suram disamperin cewek gemes. Zack dan Ben pun mengiyakan dan siap belajar bareng. Iya, belajar bareng sob. Positif aja dulu. Lalu tiba-tiba entah dari mana muncullah si Jessica yang walau mukanya setengah hancur masih aja senyum-senyum sama si Ben. Ben pun malah jadi ketakutan melihat si Jessica yang udah kayak psikopat. Singkat cerita, tibalah malam hari. Zack dan Ben pun jadi nih belajar bareng sama cewek gemes itu sob. Mereka pun dengan kusyuk belajar bareng. Sampailah mereka pun berpisah. Zack ditarik ke lantai atas, tapi Ben tetap di lantai bawah. Mereka pun saling memberi semangat untuk melakukan sesi privat sama cewek-cewek gemes ini. Namun ternyata semua tidak berjalan sesuai rencana. Baru aja pemanasan, tiba-tiba orang tuanya pun pulang. Akhirnya Zack dan Ben pun langsung kabur dan cabut dari rumah si cewek ini. Cewek ini pun memohon-mohon sambil meminta maaf sama si Zack. Tapi dia pun bodoh amat dan tetap pergi. Sesampainya di rumah, mereka pun jadi berantem karena akhirnya Ben pun sadar kalau apa yang dibilang Zack tidak ada yang benar sama sekali. Semua nasihatnya ngaco dan sarannya pada ngawur. Keesokan harinya, suasana terasa berbeda dan terasa aneh buat Zack. Karena semua orang memanggilnya dan menyapa namanya. Ternyata si cewek yang ngabisin belajar bareng ini ngasih tahu ke semua orang kalau Zack udah habis menggeprek dirinya. Kepala sekolah pun langsung memberikan selamat ke Zack karena sudah berhasil dan sukses menggeprek seorang perempuan. Gokil ini sob. Hal ini juga langsung berimbas sama Kimberly.
yang mengundang Ben untuk datang ke pestanya. Pada akhirnya, Zack dan Ben pun berpisah. Zack datang ke pestanya Kimberly, sedangkan Ben lebih memilih untuk datang ke Comic Con. Ya, akhirnya yang ditunggu-tunggu itu pun datang juga. Kimberly datang dan memberikan kode ke Zack kalau dirinya nih sudah siap untuk digeprek. Kimberly pun akan menunggu si Zack di kamarnya. Walaupun ini adalah hal yang ia nanti-nantikan seumur hidup, tapi Zack sadar kalau ini adalah sesuatu yang tidak baik. Zack lebih memilih persahabatannya dengan Ben dan meninggalkan Kimberly yang udah siap banget nih buat digeprek. Singkat cerita, Zack pun langsung berlari ke acara Comic Con untuk nyamperin si Ben. Perjuangannya pun dihadang sama si satpam. Tapi tiba-tiba muncullah bapaknya si Ben yang datang dan membantu Zack untuk masuk dan mencari Ben. Zack pun datang dan akhirnya ketemu sama Ben. Tapi dengan wajahnya dia yang sangat sedih karena ternyata si Ben ini kalah dalam kompetisi. Zack pun sebagai sahabat berusaha untuk menghibur dengan mencari Stanley. Setelah berkeliling ke sana kemari, menuruni gunung, lewati lembah, akhirnya mereka dengan tidak sengaja ketemu Stanley di kamar mandi. Stanley pun memberikan kartu namanya dan mengajak mereka berdua untuk makan siang bersama. Film ini pun berakhir dengan Zack dan Ben bertemu dengan bahan bacolnya saat mereka masih kecil dulu, sob. Tapi gua masih kesel, sob, sama si Zack karena Kimberly dianggurin begitu aja. Oke sob, sekian penjelasan alur cerita kali ini dan terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe, share, like, and comment supaya channel ini tambah berkembang. See you!